Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Niki masyarakat niki mirip-mirip kula ngeten niki. Kita Pancasilais Pol, ini saksinya. Enggak ada ceramah saya nyun sewu mengkafir-kafirkan NKRI, enggak ada. Mengkafir-kafirkan Pancasila enggak ada. Mentauhidkan presiden enggak ada. Mentauhidkan TNI Polri enggak ada. Enggak ada. Tapi ketika kami berkomitmen Indonesia harus dijaga, bukan berarti kami diam kalau ada kedoliman. Ingin kita bersatu, berdaulat dalam kebenaran, bukan bersatu dalam kepalsuan. Paham no momentum ini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan mudah percaya pada orang asing atau keturunan asing, atau mungkin oknum orang kita yang jadi bolone asing. Kalau bolone Cino namanya Muhibbin Cino. Kalau bolone Londo namanya Muhibbin Londo. Kalau bolone Yaman mengapa jangan percaya? Nyuwun sewu, nyuwun sewu. Enggak ada orang asing atau keturunan asing yang tidak merindukan negara asalnya. Mereka makan di sini, rabi neng kene, dawir neng kene, hidup enak di sini, mengoplos pertamak di sini. Menipu ribuan jamaah dengan dalih investasi syar'i 1,3 triliun. Mereka keturunan asing, meskipun sudah banyak memakan ngontal kekayaan Indonesia, tetap saja mereka merindukan daerah asalnya, tetap saja mereka merindukan negara asalnya. Diajak upacara dan sulit sekali. Diajak Indonesia Raya rapatnya apal. Diajak hormat merah putih nggak mau, katanya syirik. Tapi kalau disuruh nyanyi ya tarim ya tarim, itulah orang asing. Karena orang asing atau keturunan asing sulit melupakan negara asalnya. Jangan pernah memberi amanah jabatan di negeri ini kepada orang keturunan asing. Mereka enggak tulus mencintai tanah air kita. Mereka enggak tulus membela setia tanah air kita. Mereka ambivalen. Mereka munafik. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Quran mengisyaratkan penguasa manapun kalau masuk di suatu negara pasti merusak, meskipun pamitnya akan membangun, meskipun pamitnya kedoknya akan memperbaiki sistem, mesti merusak. Enggak bisa tidak. Yang paling setia sayang pada bangsa kita, ya harus, maaf, penguasa dari bangsa kita sendiri, dari kita, oleh kita, untuk apa kata Quran? Innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Namanya penguasa lain, penguasa asing, kalau masuk menginvasi suatu negara
pasti merusak. Pasti merusak. Halo? Waja'alu a'izzata ahliha adillah. Dan mereka, maaf, tokoh-tokoh yang ada di negara itu akan dijatuhkan, akan dihinakan, yang hidup dibunuh atau difitnah, yang mati makamnya dihilangkan. Meskipun mereka sesama muslim, kita tentu sebagai muslim senang kalau presiden muslim, jenderal muslim, halo, Polri juga muslim, menteri juga muslim. Tapi kami nggak percaya tentang komitmen seorang muslim tapi keturunan asing atau pro pada asing. Kita tahu Saudi menyerang Yaman, padahal podo-podo Islami, itulah orang asing. Irak menginvasi Kuwait, padahal podo-podo Islami, itulah orang asing. Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab menjatuhkan Muammar Gaddafi, itulah orang asing. Ngaji oneng kiai pribumi, pondok yang kiainya kiai pribumi. Tentu kita nggak mengkafirkan orang keturunan, tapi untuk percaya, maaf, menitipkan nasib sampai mati kepada orang keturunan kami nggak bisa. Karena Quran memberi isyarat penguasa asing ketika menginvasi suatu negara pasti merusak. Dan orang-orang yang mulia, tokoh-tokohnya dihinakan, dibunuh, maaf, atau dipalsukan sejarahnya. Halo. Siap apa enggak ini? Siap apa enggak ini? Hadis Bukhari, man ahya ardan maitatan fahuwa ahaqqu biha min ghairi. Siapa yang membabat hutan kosong dan dimakmurkan, ditanami, dibangun, maka dia yang lebih berhak terhadap wilayah itu daripada orang lain. Dan ketika orang yang babat itu mati, maka hasil babatannya haknya anak cucu ahli waris. Dahulu ada raja apa? Javanisus apa? Pithecanthropus erectus Palailo Javanisus apa? Mojokertoensis, macam-macam. Wajakensis. Itu kira-kira orang-orang yang pertama entah berapa ribu tahun yang lalu. Datang dari mana kita nggak tahu. Datang ke Jawa, ke Nusantara, sewujud alas blegedekan, mereka membabat tanah ini. Dan ketika mereka mati, tanah ini milik anak cucu mereka ahli warisnya. Setelah ribuan tahun, anak cucu menjadi bangsa jumlahnya jutaan. Maka wilayah mulai Sabang sampai Merauke itu milik anak cucunya yang babat itu, bukan milik orang lain. Sampai Nabi sadar dia orang Mekah, meskipun sukses berdakwah di Madinah. Andai orang Yathrib, orang Madinah, nggak secara ridho melimpahkan monggo dengan yang jadi kepala negara, tentu Nabi juga nggak mau. Ini bukan hak kami. Wali Songo yang dakwah setelah Islam menyebar,
berdiri kerajaan Demak. Sunan Ampel bukan kami yang berhak jadi raja. Sunan Bonang bukan kami yang berhak jadi raja. Yang berhak jadi raja kader Islam yang dari keturunan raja-raja Jawa, yakni Raden Patah keturunan Brawijaya. Kenapa begitu? Negara ini, tanah air ini haknya bangsa Nusantara, haknya bangsa Indonesia. Jangan khianati perjuangan mbah-mbah kita yang dulu susah payah babat tanah Jawa ini. Sejengkal pun jangan berikan kepada orang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, menjaga Nusantara jangan sampai sejengkal pun hilang, sangat penting dari konteks syarak. Saya sholat di Tuban sah, tidak ngasap, karena Tuban milik negara kita. Saya sholat di Papua Merauke sah, tidak ngasap tanah orang lain, karena Merauke milik negara kita. Tapi saya tahu-tahu sholat di Timor Leste tanpa izin, sholatmu sah tapi nggak diterima karena ngasap tanah milik orang lain. Paham nomor ini? Jangan biarkan tanah milik kita dikuasai orang lain, lalu kita akan sholat pun harus izin. Jangan. Mohon bupati, gubernur yang punya kewenangan mengeluarkan izin tambang, ojo serakah, ojo puo-puo. Ilingo, kita kepingin 500 tahun ke depan anak cucu kita masih hidup enak di negeri ini, masih makan kenyang di negeri ini, masih bisa hidup aman sehat di negeri ini. Kalau kalian dipol-pol nih, alam rusak, tambang dipol-pol nih, maka saya nggak setuju organisasi melok nambang. Tambang dipol-pol ini dikeruk seake-ake. 500 tahun ke depan anak cucu kita kayak apa? Kalau mereka kere, yang kere itu cucumu juga. Kalau mereka uripe soro, sekedar sak piringnya harus bacok-bacokan, yang bacok-bacokan anak cucumu juga. Sungguh mereka yang serakah adalah orang yang tidak menyayangi anak cucunya. Nggih napa nggih? Beda, maaf, andai keluarkan izin keluar, tapi benar-benar ketat, diawasi ketat. Berapa hektar ditambang, setelah ditambang terus bagaimana bekas galiannya? Kalau nggak beres, nggak usah dikeluarkan izin. Lalu di garis pantai biasanya ada pasir besi, haram keluar izin tambang di situ. Kalau pasir besi yang maaf melindungi garis pantai dikeruk, ditambang sampai 1 kilo misalnya, kemudian diuruk dengan tanah biasa. Tanah biasa kena ombak 1 juta kali, abrasi habis. Akhirnya garis pantai mundur 1 kilo 2 kilo. Nanti dengan foto satelit, garis demarkasi di tengah laut yang 20 mil juga mundur. Negara ini merdeka dengan darahnya syuhada, merdeka dengan darahnya Jenderal Sudirman dan yang lain-lain. Jangan sampai sejengkal pun hilang, jangan sampai sejengkal pun mundur, termasuk hilangnya wilayah karena ada pengeruan, karena ada jual pasir.
yang mereka nggak peduli pasir di tepi pantai dikeruk. Akhirnya garis pantai mundur. Allah itu maha alim, maha bijaksana. Garis pantai diberi pasir besi, itu memang pasir besi punya sifat menyerap air dan tahan abrasi karena antep, terus bisa menyerang garam. Maka pit pantai yang pasir besi nanti paling jarak setengah kilo airnya sudah tawar. Itu loh fungsi pasir besi. Kon ojo keminter ngungkuli pangeran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo dijogo untuk anak cucu. Kenapa harus dijaga? Amanat dari Nabi. Bangsa ini, tanah air ini milik yang nebang alas, lalu dimiliki anak cucunya kita semuanya. Jangan berikan pada orang lain, jangan dijual kepada bangsa lain, jangan keluarkan izin yang menyebabkan luas wilayah menjadi berkurang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.